Ya, kalau dilihat dari harganya, untuk brand sekelas Nike, ini sih performance-nya bisa dibilang worth it lah. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Precision 7. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik. Pengereman lateral maupun linear tercover dengan baik. Gocekan-gocekan gue jadi berasa lebih tajam dan lebih cepat. Kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, khususnya yang berdebu, kinerja tractionnya jadi B aja, standar. Kalau tractionnya masih dalam kondisi yang bersih, itu masih aman, nggak ada slip-slip yang berarti. Tapi kalau udah mulai ketempelan banyak debu, baru tuh slipnya jadi agak jauh. Hitungannya bisa dibilang mulai senti lah ya. Jadi kadang ada beberapa manuver yang gue jadi berasa agak terhambat, jadi agak lambat gitulah ya, karena kan slip dulu tuh, terus baru bisa lanjut. Tapi asalkan abas kalian rajin wipe off, ini sih tractionnya masih terbilang bisa diandalkan lah di lapangan outdoor. Untuk durability-nya sih ini bakalan awet kalau abas kalian pengen pakai tempur di lapangan outdoor. Ini traction pattern-nya tuh tebel-tebel gitu ya, terus dalam-dalam. Ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya tuh masih pada keras-keras banget dan masih dalam kondisi yang prima sih, nggak kelihatan ada yang terkikis, apalagi sampai botak gitu. Udah gitu bahan rubber outsole-nya juga squeaky banget. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin cukup ekstrim rounded-nya, terus bagian forefoot-nya juga udah rounded. Keseluruhan materialnya juga gampang nge-flex. Udah gitu di tengah-tengah outsole-nya itu di cut out yang logo Nike gede itu juga bikin flex-nya tuh jadi semakin smooth. Sehingga mendukung banget buat abas kalian akselerasi tuh, buat fast break asik nih. Next, untuk cushionnya, sebenarnya sih feels cushioningnya hampir mirip sama seri-seri sebelumnya, Precision 5 dan 6. Kenapa gue sebut 5 dan 6? Karena kedua sepatu itu punya setup outsole dan midsole yang sama. Jadi performance-nya udah pasti sama. Dan di sepatu Precision 7 ini, cushionnya tuh berasa sedikit lebih stiff menurut gue kalau dibanding sama Precision 5 and 6. Sehingga secara impact protection juga agak kurang ya, kayak nggak ada compressionnya gitu. Abas kalian bisa lihat tuh pas gue tekan-tekan cushioningnya kayak nggak kompres gitu, paling cuma dikit banget kompresnya. Jadi impact protectionnya jelas kurang oke buat abas kalian yang emang cari impact protection kebutuhannya dalam sepatu basket. Jadi memang setup cushioningnya itu lebih ke arah responsif daripada impact protection. Terus karena ini setup cushioningnya tuh dibikin lebih tebal di bagian heel, terus di bagian forefoot lebih tipis gitu ya, sehingga court feel-nya pun juga masih dapat, dan ini super responsif. Jadi buat gocek-gocek tuh enak banget. Buat tipe permainan kayak gue yang cukup sering gocek-gocek, ini sih cocok banget. Tapi sejujurnya kalau dibandingin sama setup cushioning di Precision 5 and 6, gue sih lebih pilih yang itu, yang Precision 5 and 6. Karena di sepatu itu tuh lebih berasa ada softnya dikit. Kalau di sepatu Precision 7 ini nggak berasa softnya sama sekali, hampir hilang lah softnya. Apalagi kalau pas awal-awal dipakai tuh sama sekali belum break-in, wah itu berasa stiff banget sih. Beda banget sama Nike Precision 5 and 6 yang dari awal penggunaan itu udah langsung enak. Next, untuk materialnya, well, buat sepatu basket budget Nike dengan harga 1 jutaan nggak usah berharap terlalu banyak lah. Pastinya kita akan dapet cheap material, tapi ini sih materialnya termasuk zero break-in time. Dari awal penggunaan udah langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Terus juga termasuk breathable, meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas sekalipun, masih tetap berasa ada sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Material talinya aman, cukup ikat 1 kali. Selama main pakai sepatu ini sih nggak pernah lepas-lepas ya talinya. Padding lidahnya sayang nih, tipis banget. Jadi kalau ngikat tali sepatunya kekencengan itu berasa ngeganjel banget tuh di pergelangan kaki depan dan cukup sakit. Udah gitu bentuk lidahnya juga kayak kecil banget gitu loh, kurang lebar menurut gua. Jadi pergelangan kaki depan kurang nyaman sih karena lidahnya kecil banget, kayak nggak berasa dipeluk gitu.
Terus kalau untuk padded collarnya sih cukupan aja, pas-pas aja. Dibilang sampai nyaman banget ya enggak, standar aja lah. Tapi yang penting nggak ada heel slip. Di sepatu ini untungnya nggak ada masalah heel slip. Next untuk fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian ujung toe dikit banget, paling cuma kayak berapa mili. Ini fit yang gue demen sih. Jadi nggak terlalu snug, nggak terlalu one to one fit. Terus bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, dan samping kanan kirinya juga berasa pas banget. Dan menurut gue ini juga wide footer friendly. Kalau dilihat bentuknya, sepatu ini tuh nggak yang ramping gitu, nggak yang super narrow, standar aja sih. Kemudian untuk lockdownnya ini surprisingly termasuk spesial, termasuk enak banget. Yang penting pemilihan sizingnya udah tepat, terus ngiket tali sepatunya juga udah proper. Maka bagian midfoot itu udah berasa dipeluk banget. Kaki itu bener-bener nggak gampang bergerak di dalam sepatu ini. Terus ditambah lagi nggak ada masalah heel slip sama sekali. Jadi enak sih, kaki bener-bener berasa kekunci gitu. Lockdownnya spesial sih ini. Last but not least, untuk supportnya nggak ada masalah juga sih untuk supportnya. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole. Kemudian ada fuse overlay. Lagian material uppernya juga termasuk cukup tebal. Jadi ketika melakukan pengereman dengan kaki depan itu kejaga. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral ada lockdown yang baik dari lacing sistemnya. Kemudian juga upper materialnya yang cukup tebal. Ditambah lagi ada overlap outsole di bagian lateral. Meskipun kelihatannya kayak cuma sedikit, tapi itu udah cukup banget buat ngejaga kaki kita ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Ditambah lagi ada outrigger, dan base-nya sepatu ini juga termasuk lebar ya, termasuk wide base. Jadi bikin sepatu ini stabil ketika gue mendarat habis lompat ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang, meskipun heel counternya berasa agak lembek di sepatu ini, tapi menurut gua ya udah cukup lah. Di luarnya juga diperkuat pakai material synthetic leather kan, jadi berasa lebih kokoh gitu loh bagian heelnya. Padded collarnya juga pas-pas aja gitu dan nggak ada masalah heel slip, jadi ya ankle gua berasa aman sih, berasa dipeluk. Terakhir, meskipun di sepatu ini tuh nggak ada shank plate, tapi entah gimana caranya Nike tuh berhasil bikin sepatu ini tuh jadi rigid gitu loh. Bagian tengahnya nggak gampang kepelintir-pelintir, nggak gampang ditekuk. Ya bisa sih ditekuk, tapi kayak butuh extra effort gitu. Jadi menurut gue secara torsional support ini masih terhitung aman sih. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Precision 7 ini. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, gue udah tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fairly Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.